Kalau minder itu wajar, tapi jangan jadikan minder itu sebagai penghalang. Coba aja berusaha dan siapa tahu nanti bakat kalian bisa kelihatan. Halo, hai Sobat Miss, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan saya Bagasaki Putra Fernanda dari kelas 7B yang akan menemani pada episode Miss kali ini. Penasaran nggak kira-kira kita kedatangan narasumber siapa dan membahas tentang apa? Yuk langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo. Halo. Nama aku Zulaiko Zara Eka Septianingsi Swartono dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman Agia Purwono dari kelas 7B. Gimana nih kabarnya Radit dan Zara? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, kalian habis ikut olimpiade apa nih? Kok banyak banget? Kemarin aku barusan ikut Olimpiade Sains Tentara Angkasa tingkat nasional. Kalau aku sih habis ikut nasional NOSEC tingkat nasional. Dapat juara berapa di bidang ini? Alhamdulillah aku dapat juara 1 dan meraih medali emas. Alhamdulillah juga saya mendapatkan juara 1 dan juara 2. Tahu info ada olimpiade kayak gini tuh dari mana? Kalau aku dari media sosial dan juga brosur yang diedarkan gitu. Kalau aku sih dari media sosial. Berarti sama-sama dari media sosial. Ya. Ini olimpiadanya sama atau beda-beda? Beda-beda sih. Beda-beda sih. Tapi cuma beda bidang aja. Tapi sama-sama olimpiade. Ini udah olimpiade yang keberapa di Zara dan Radit? Waduh, kalau itu aku nggak ngitung sih. Soalnya aku udah beberapa kali ikut olimpiade. Kalau aku sih ya lupa ya ini udah keberapa, soalnya udah banyak banget. Wow, ngeri kalian berdua udah pelak kali. Biologi, fisika, kimia dasar. Kalau di IPS itu materinya tentang sejarah, geografi, kehidupan sosial gitu. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia itu tentang pemahaman isi teks bacaan, antonim, sinonim, dan ide pokok gitu. Kalau aku sih ya di bagian matematika itu tentang volume, bangun datar, sudut, dan lain sebagainya. Kalau bahasa Inggris itu tentang sejarah Indonesia dalam bahasa Inggris dan rumus-rumus dasar bahasa Inggris dari SD sampai SMP. Oke, kalau dari olimpiade yang kalian pernah ikuti nih, soal terbanyak itu ada berapa? Kalau menurut aku di sekitar 60 sampai 100 soal. Kalau aku sih dari 40 sampai 50 soal. Kalau paling dikitnya berapa? Paling dikit itu dari 25 sampai 30 ya. Kalau aku sih paling sedikit itu 40 soal. 40. Iya. Ini lombanya kalian tuh dikasih waktu atau enggak? Ada waktunya. Itu biasanya di waktu sekitar 60 menit sampai 40 menit. Jadi kita itu harus pinter-pinter atur waktu buat ngerjainnya. Kalau aku sih dari 60 menit sampai 120 menit. Wow, lama juga ya. Itu kalian kan ikut olimpiadenya udah sering. Nah, kebanyakan itu offline atau online olimpiadanya? Kebanyakan online sih, ya. Kalau aku juga kebanyakan online. Kalian masih ingat gak pertama kali ikut olimpiade itu di kelas berapa? Kalau aku di kelas 4 SD di ikut lomba sains di bimbel GO secara offline. Dan waktu itu juga alhamdulillah aku menang, dan dari kemenangan itu aku jadi termotivasi hingga ikut olimpiade sampai sekarang.
Kalau aku sih ya dari kelas 4 SD. Nih, lomba terbaru ini tuh kapan dan dapat juara apa aja sih? Lomba yang kemarin ini itu diselenggarain waktu tanggal 11 Januari. Dan alhamdulillah aku dapat juara 1 dan meraih medali emas. Kalau aku lomba terbaru ini diselenggarakan pada akhir tahun 2025 dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 1 dan 2. Wah, sih, dapat juara 1 semua berarti ya. Iya. Kembali ke topik nih, kenapa kok kalian berdua suka ke bidang yang kalian itu? Kenapa kok kalian suka? Karena menurut aku itu bidang IPA, IPS dan bahasa Indonesia itu ketiganya itu saling berhubungan. Karena di bidang IPA ngajarin aku tentang alam, kehidupan sehari-hari. Kalau di IPS itu ngajarin tentang sejarah. Terus kalau di bahasa Indonesia itu ngajarin aku untuk berpendapat dengan baik gitu. Aku bisa tertarik sama mapel ini tuh ya karena ingin mencoba hal yang dulu dilakukan oleh saudara. Berarti kayak sama saudara gitu materinya Iya. ya. Oke. Dari materi yang di sekolah, materi apa sih yang kalian berdua tuh paling kagumi dan paling kalian suka? Kalau aku di mapel bahasa Indonesia. Kenapa kok suka bahasa Indonesia? Karena seru aja sih. Kalau belajar bahasa Indonesia itu terkadang itu ada gamenya, kayak gamenya tuh Bluecat. Jadi di Bluecat itu kita bisa rebutan poin dan ngejar ranking satunya siapa gitu. Jadi kita itu belajar itu nggak tegang banget. Jadi sambil seru-seruan. Kalau aku sih semua materi matematika dan semua materi bahasa Inggris. Kalian di sekolah itu ikut ekstra atau kegiatan apa aja di sekolah? Kalau aku ikut eskul tari dan paskib. Kalau aku sih ikut paskib. Orang tua selalu support kan kalian ikut olimpiade kayak gini? Alhamdulillah orang tua aku sangat mendukung aku ikut lomba-lomba ini. Kalau aku sih ya alhamdulillah orang tua aku selalu mendukung. Ada nggak kata-kata dari orang tua atau orang lain yang bikin kalian tuh termotivasi dari kata-kata tersebut? Ada dari orang tua itu, orang tua aku pernah bilang jangan mentang menyerah untuk belajar, terus berusaha. Meskipun belajar itu ada capeknya, ada susahnya, dan kadang gagal, itu bisa buat kamu untuk selalu mencoba gitu. Kalau aku sih ya terus belajar saja karena dunia ke depan itu pasti akan lebih susah dari duniamu sekarang. Kalian tuh ikut olimpiade kayak gini itu les atau belajar sendiri? Kalau aku belajar sendiri, kadang juga dibimbing orang tua, tapi lebih sering belajar sendiri sih. Kalau aku sih les. Les. Ada nggak? Satu kali lagi kak. Ada nggak bakat lain selain di akademik ini? Ada, aku bisa menari dan berpidato. Kalau aku sih ada ikut lomba pertandingan pencaksilat di UNESA. Dari kalian berdua pernah nggak ikut olimpiade secara offline atau secara langsung? Kalau aku sih pernah. Kalau aku sih juga pernah. Itu olimpiadenya di mana? Diselenggarakan di mana? Di sebuah bimbel gitu, bimbingan belajar kayak di tempat les yang resmi gitu. Kalau aku sih juga di bimbel resmi gitu. Kan kalian udah 1 tahun kan di SMP 4 ini. Ada nggak hal yang bikin kalian tuh terkesan banget sama SMP 4? Hal yang paling berkesan itu waktu aku nyalonin jadi anggota OSIS. Nah di situ aku nggak nyangka banget kalau misalnya aku itu dapat keterima OSIS gitu. Tapi jadi aku kayak dipercaya gitu.
Tapi dari situ aku jadi lebih semangat dan lebih giat lagi untuk belajar, dan di situ juga aku belajar untuk disiplin ya gitu-gitu. Kalau aku sih hal yang paling berkesan itu mempunyai banyak teman dan mendapatkan pengalaman yang baru. Di SMP 4 ini ada nggak guru terfavorit kalian? Ada Siapa itu? guru bahasa Indonesia, karena gurunya itu seru banget, dan gurunya itu bisa diajak berdiskusi sama kita, jadi nggak canggung gitu. Kalau aku sih juga ada Siapa? guru KKA. Hunadia. Iya. Oke. Kegiatan kalian tuh di sekolah tuh ngapain aja? Kalau aku sih ya belajar dan mencari teman. Kalau aku juga ada banyak kegiatan di sekolah itu, gak lupa ya belajar, terus cari-cari teman juga, terus sama kayak ngikut ekstra tadi itu. Kalau di rumah kegiatannya apa aja? Kalau aku sih ya lebih sering belajar, makan, main, dan juga tidur. Kalau Kalau aku di rumah itu belajar untuk persiapan hari berikutnya. Kayak misalnya besok nih Senin, jadi aku di hari Minggu itu aku siapin diri aku buat hari itu. kalian ini kalau mau olimpiade ada jam ekstra nggak buat belajar? Atau ya udah segitu aja nggak dibatasin? Kalau aku sih ada ya. Kalau aku ada, tapi tergantung dengan waktunya sih. Kalau ada luang waktu, aku sempetin untuk belajar. Kalian hari-harinya belajar terus atau gimana? Nggak terus sih, tapi rutin, diselingi dengan istirahat gitu biar nggak capek. Kalau aku sih ya les setiap hari tanpa henti. Les setiap hari apa enggak? Pusing kamu, Dit? Ya nggak tahu lagi ya. Oke. Ada nggak motivasi buat teman-teman yang mau ikut olimpiade tapi dia sebelum ikut tapi udah minder duluan? Kalau aku sih ada ya. Jangan pernah minder, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru jika ingin mencapai hal yang ingin kalian capai. Kalau minder itu sih wajar aja, tapi jangan jadikan minder itu sebagai penghalang. Terus berusaha dan percaya diri untuk meraih cita-cita ya. Ada nggak tantangan terbesar waktu kalian itu ikut olimpiade? Kalau aku sih ada ya. Tantangan terbesarku itu selalu diajak main game. Kalau tantangan terbesar aku itu pas banget itu olimpiadenya itu kayak mepet gitu, jadi aku kayak nggak ada waktu gitu buat belajar. Tapi ada sih, tapi waktunya itu kayak mepet banget. Pengalaman yang paling berkesan waktu kalian berdua ikut olimpiade itu apa? Pengalaman yang paling berkesan itu ya pertama kali melihat banyak anak se-Indonesia yang mengikuti olimpiade. Kalau aku sih waktu pertama kali ikut olimpiade itu aku nggak nyangka banget kalau bisa menang, soalnya itu pesertanya tuh sangat banyak gitu. Gimana cara kalian berdua ngatur waktu untuk belajar sebelum mengikuti olimpiade? Kan ada tantangannya tuh kayak main game atau ada yang ngajak-ngajak lah. Itu gimana cara kalian waktu ngaturnya? Kalau aku sih ya menolak untuk ajakan bermain, karena ya mau fokus belajar dulu lah buat dapetin hal yang ingin ku dapat. Kalau aku sih kan
tadi kan itu ya lombanya itu kayak mepet gitu, jadi aku harus ninggalin dulu kegiatan yang agak nggak penting gitu, jadi aku belajar di waktu hari yang sangat mepet itu. Gimana cara kalian menghandle apa tantangan terbesar kalian waktu mau mengikuti olimpiade tersebut? Kalau aku sih menyilent grupku terus menghapus gameku sementara. Kalau aku sih belajar manual nggak pakai HP gitu, jadi HP-nya aku simpan dulu, terus aku belajar terus biar olimpiade nanti itu aku bisa menang gitu. Emang bisa kalian hidup tanpa HP gitu satu hari? Ya diusahain gitu. Pasti kan Seharusnya sih nggak bisa ya. pasti kan ada setan-setan yang ayo main HP gitu Iya. kan. Oke. Nah, itu tadi episode terbaru Miss kali ini. Terima kasih buat Zara sama Radit. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvora. Bye bye.